Ya walaupun kita memang saudaraan, kalau aku cinta kamu, kamu cinta aku, ya udah kita jalan aja. Oke? Tapi Mas Edi kapan ke rumah ketemu ibu bapak? Ya sabarlah, kamu kan tahu sendiri. Kita tuh di posisi yang sulit gitu loh. Maksudnya keluarga juga susah nerima keberadaan kita yang saudaraan. Sebetulnya dia kalau manggil saya Bibi. Kalau dia ya karena keponakan kan kami panggilnya adik. Dia memang anaknya cucunya Budi. Ya kan kamu tahu kan keadaannya bagaimana gitu loh. Ya, daripada nanti kita jadi permasalahan keluarga, ya lebih baik kan cari waktu yang tepat, cari cara yang pas untuk ngomong sama ibu bapak. Tapi kapan, Mas? Kami jatuh cinta, kami berlanjut terus. Ini loh Pak, Mas Diki, anaknya temannya Ibu yang waktu Ibu ceritain itu. Iya, boleh. Siap. Cakep Ya. Pak. Mas Diki tinggal di mana? Sekarang, Pak. Oh, Cikarang. Loh, kamu mau kemana, Dok? Mau ke kampus, Bu. Lah, ada tamu ini, ditemani dulu. Tapi aku harus buru-buru ke kampus, Bu. Terus piye? Mas Diki udah Ngobrol datang. dulu sebentar sini. Enggak, Bu. Udah ya, Bu. Tunggu sebentar ini. Pak, Ana, maaf ya Mas Diki ya, sebentar. Kamu itu gimana sih? Orang ada tamu juga. Iya, aku nggak mau, Bu. Ibu udah susah-susah loh. Ngomong Mas Diki datang ke sini udah Tapi aku nggak jauh-jauh. mau dijodohin, Bu. Ibu ngerti, tapi ini yang terbaik buat kamu. Mas Diki itu pinter, masa depannya Dulu ono. sudah pegawai bank, ganteng, putih, tinggi. Istilahnya dari keturunan berada lah. Gimana sih kamu? Ibu udah pilih jodoh terbaik buat kamu. Tapi Ibu aku nggak mau ngerti. dijodohin, Bu. Ana, dengerin Ibu Kak. Kamu itu, Mas Diki itu orangnya baik tau nggak? Dia orang berada, pendidikannya tinggi. Kurang apa lagi? Hah? Pokoknya Ibu nggak mau sampai kamu deket-deketin si Edi itu. Mau Ibu samperin apa itu orang tuanya? Hah? Ana? Waktu itu ada anak dari temannya ibu yang mau melamar saya tetap tidak mau. Jadi badan kamu sakit dipukul ibu? Saya diajar ibu lihat nih seperti ini. Untuk mempertahankan apa yang komitmen saya. Ya gitu deh, kamu langsung aja ke rumah. Ngapain ke rumah? Ya kamu lamar aku. Kalau orang tua aku nggak setuju, ya udah kita kawin lari aja. Ush, ngawur kamu kawin lari. Apa yang terjadi ini sebenarnya peringatan buat kita. Kalau hubungan kita tuh nggak bener. Saya mengakhiri karena dia nggak begitu serius sama saya, tak lihat seperti itu. Kalau dia serius, dia datang melamar. Apapun resikonya, entah itu dibuang atau gimana oleh ibu, tindakan ibu yang lebih keras nggak masalah. Karena saya bercerita, saya diajar ibu itu habis satu sapu. Karena saya tetap mempertahankan dia. Setelah saya melihat dia menikah, sudahlah, saya juga harus move on, gitu pikiran saya. Aku seneng banget bisa kenalan sama kamu. Kamu itu benar-benar cewek idaman aku. Kamu pintar, wawasan luas, dan kamu cantik. Bisa kan aku lebih kenal dekat lagi sama kamu? Ya kalau kenalan aja sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau buat sekarang kayaknya aku nggak bisa. Aku harus ngajar. Tapi next time kita bisa ngobrol bareng lagi kan? Ya aku sih nggak tahu ya. Jadwal aku kan padat. Saya nggak terlalu perlu cowok pikir saya seperti itu, ya kan? Apa ini cowok ini tidak punya apa-apa katanya gitu, karena saya kan orang nggak punya, tapi kan hati saya kan punya gitu. Tapi kita tak berjuang lah, karena saya lihat ini berpotensi dalam hati saya. Ana, kamu mau kemana? Aku baru aja mau main ke kosan kamu. Aku mau pulang ke Pati. Tumben, kenapa? Aku kangen aja sama orang tua aku. Kalau gitu, aku boleh ikut ya? Sekalian aku minta kenalan sama orang tua kamu. Loh, ada urusan apa kamu sama orang tua aku? Ya, aku mau silaturahmi aja. Ya udah, terserah kalau berani. Akhirnya kami langsung pulang ke Pati. Kami naik motor sendiri-sendiri langsung pulang ke Pati. Temenmu, An? Iya Bu, saya baru kenal sama dia. Baru kenal, Pak, baru kenal. Jadi tujuannya kesini tuh mau apa Mas Robert ini? Saya kesini tujuan saya untuk melamar Ana. Saya pengen menjalin hubungan yang serius dengan Ana. Hah? Sembarangan aja kamu ya? Kamu tahu tata krama nggak? Kalau kamu mau kesini, bawa orang tua kamu. Kamu mau ngelamar ini datang sendiri. Kamu
piye sih An? Katanya baru kenal. Ya aku juga nggak tahu Bu, dia ngikut. Itu saya lihat dia sangat luar biasa. Ya udah, saya beranikan diri mau memperkenalkan kepada orang tuanya. Waktu itu kita nggak ada pacaran. Udah. Kamu gimana sih? Jadi Mas Robert tuh kesini mau melamar putri saya. Iya, Pak. Ana. Oke, baik sebentar. Saya mau ngobrol sebentar sama putri saya ya. Anak-anak sini, Bapak mau ngomong. Jadi Mas Robert ini teman kamu? Iya Pak, baru kenal, tapi dia pengen ikut ke sini, aku juga bingung loh. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Bapak lihat, dia orangnya baik. Dia berani mengutarakan keinginan hatinya. Terus bapak gini, tapi aku lihat dia orang serius, An. Dia laki-laki bertanggung jawab. Bapak melihat orang itu takut Tuhan. Kalau orang tahu Tuhan, kemanapun suami istri itu akan damai sukacita. 22 Desember 2003 kami memutuskan untuk menikah dengan Pak Robert Nadia. Mas, kamu gimana sih? Kok belum rapi? Aku udah rapi loh. Ya sabar dong, aku juga kan baru selesai mandi. Kalau kayak gini terus aku bisa telat. Nanti kalau gajiku dipotong, kita mau makan apa? Kan di sini aku yang cari uang. Ya udah, nanti aku langsung pakaian. Ya udah buru, aku tunggu. Apa sedikit saya marah, karena saya merasa ini saya, bukan kamu. Apa-apa kan harus saya, bukan kamu. Dan rumah tangga kami sering berantem. Lama-lama saya juga merasa kok saya sombong banget ya. Kadang saya memang agak tinggi. Siapa sih lu? Kadang seperti itu. 2 bulan setelah kami menikah, kami pelepasan dan Bapak menyuruh, Pak Robert ini menyuruh pelepasan. Kemudian yang kamu lepaskanlah apa yang kamu punya. Saya tahu kamu punya pegangan. Cucu-cucunya yang datang ke tempat kakek kami dari keluarga ibu itu ditimbun kalau orang Jawa. Itu dari bumbunan, dari atas kepala sampai jidat itu ditiupin oleh kakek saya. Betul-betul pelepasan. Saya bisa merangkak ke tembok seperti harimau dan meraung luar biasa, dan saya itu muntah-muntah yang luar biasa yang saya rasakan, dan badan saya itu sakit semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Hana supaya kuasa setan itu dilepaskan dalam dirinya. Dia bisa hidup damai, tenang, penuh dengan sukacita. Kemudian Pak ini yang melepaskan saya itu bilang bahwa saya punya suatu pegangan. Memang benar ada pegangan di tas saya. Bukan saya bawa waktu itu di rumah. Dia tahu ada 12 yang saya punya. Dan itu harus dibuang. Harus dari ibu. Yang ada dari ibu ini yang lebih kuat. Kemudian hati saya, ya baiklah. Kalau memang ikut Tuhan Yesus, harus ikut Tuhan Yesus. Itu seperti itu di firman Tuhan. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya lewat dia kita bisa selamat. Itu yang dikatakan dalam firman. Kemudian saya mau melepaskan semuanya. Dan setelah saya melepaskan, Bapak juga melepaskan apa, tetap mengampunin saya karena saya agak sombong sedikit itu. Saya juga melepaskan semuanya. Barang yang saya buang, pegangan saya harus buang dengan kerendahan hati dan keikhlasan. Benar-benar saya buang. Setelah saya melepaskan apa yang saya punyai, istilahnya ajian, bantuan dari mbah saya, kakek saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya mulai menghormati suami. Ada kuasa Tuhan yang mengubah hatinya, yang mengubah karakternya, yang mengubah sifatnya. Kalau dulu sifatnya kan cuek kan dia kan bahwa dia tuh orang hebat. Tapi ternyata di balik semuanya itu, ketika dia ada perubahan, dia pelepasan, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, disitulah dia mulai menyadari bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Saya mulai menghormati suami, bahwa istri harus tunduk kepada suami dan suami akan mengasihi istri. Dan itu terbukti yang difirmankan Tuhan. Suami saya mulai menyayangi saya, mengasihi saya mulai mendengarkan apa yang suami katakan dan saya melakukannya, dan kami hidup damai, sejahtera dan sukacita. Saya baru menyadari bahwa saya harus melayani Tuhan lewat orang-orang yang terbuang, lewat orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mulailah kami membuka satu pelayanan
di rehabilitasi mental. Dia mulailah buka hati, mau merangkul anak-anak yang kami layani. Dia disitulah saya melihat suatu perubahan yang luar biasa. Kita melayani secara sosial, yaitu melayani orang-orang yang terbuang.